Halo anak-anak, kembali lagi di kelas online. Di video kali ini kita akan bahas tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu di pembelajaran 2 dengan mata pelajaran PPKN dan SPDP. Topik kita yang pertama adalah tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Nah, bagaimana kita akan mempelajari cara bertanggung jawab terhadap hak baik pun kewajiban kita ya. Pernahkah anak-anak mendengarkan radio? Pasti pernah ya. Bapak yakin semuanya pernah mendengarkan radio. Tapi tahukah anak-anak siapa penemu radio? Mari kita cari tahu di teks berikut ini. Oke? Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh kelekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemecah radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Wah, hebat sekali ya beliau. Ini adalah foto beliau ya. Jadi beliaulah yang menemukan radio. Penemuan radio telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat ya. Terutama dalam bidang teknologi informasi. Selain sebagai media sumber informasi, radio juga menjadi sarana untuk hiburan. Jadi, selain anak-anak mendengarkan berita di radio, anak-anak juga dapat mendengarkan lagu-lagu atau musik ya sebagai hiburan. Jadi, radio ini sangat multifungsi bagi kehidupan kita ya. Sudah menjadi sumber informasi yang bagus, juga menjadi sarana hiburan yang bagus juga. Kemudian, kita berhak menggunakan teknologi radio untuk kemudahan kita dan kita wajib bertanggung jawab atas penggunaannya. Nah, jika kita memiliki radio, itu kan jadi hak kita ya. Kita berhak mendengarkan radio, mendengarkan berita maupun mendengarkan musik. Tapi kita juga harus bertanggung jawab atas penggunaannya. Nah, bagaimana itu? Kita akan bahas ya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas hak yang kita punya dan bertanggung jawab atas kewajiban kita. Kita akan membahas tentang hak kita dibatasi oleh orang lain. Nah, kita kan sudah bahas bahwa hak itu adalah kepunyaan kita ya. Apapun kepunyaan kita, kita bisa menggunakannya, itu hak. Tapi di sini ada hak yang dibatasi oleh hak orang lain. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Jadi sudah sepatutnya setiap orang menggunakan haknya kan? Akan tetapi jangan sampai hak kita itu mengganggu hak orang lain. Contohnya saja orang dewasa misalkan ya. Mereka bebas dan menuntut agar boleh merokok di mana saja tanpa dibatasi haknya. Tetapi harus diingat bahwa orang lain juga punya hak untuk mendapatkan udara segar. Jika dalam pelaksanaan kita menuntut hak dan ternyata menjajah hak orang lain, dalam contoh tadi, ya maka sama saja kita sebagai seorang penjajah atau pelanggar hak asasi manusia secara tidak kita sadari ya. Jadi itu contohnya, contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Di sisi satunya dia berhak merokok ya, mengeluarkan asap rokok. Di sisi yang lain ada orang yang berhak juga menghirup udara segar. Nah, ini namanya hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Bagaimana seorang perokok ini
setidaknya dapat mencari cara agar tidak mengganggu hak orang lain. Contohnya saja, bisa merokok di tempat yang memang ditujukan untuk smoking area atau area merokok. Jadi di sana tidak akan mengganggu orang-orang yang sedang duduk menikmati udara segar ya. Apalagi orang-orang yang tidak bisa menghisap atau mencium bau rokok. Nah, itu ada ruang khususnya. Agar kita tidak mengganggu hak orang lain, kita bisa merokok di smoking area. Itu misalkan bagi orang dewasa ya. Kemudian dalam pergaulan kita sehari-hari, pasti kita selalu menemukan hal yang selalu bertentangan dengan hak kita. Contoh, kita mendengarkan musik dari radio misalkan ya dengan suara yang keras di saat larut malam. Padahal ini hak kita karena kita yang punya radio tersebut ya. Tapi saudara di sebelah kamar kita juga punya hak yang sama, ingin beristirahat atau belajar dengan tenang pada malam itu misalkan ya. Disinilah yang dimaksud dengan hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Maka seharusnya setiap orang menghormati hak orang lain. Maksudnya kita tidak boleh semena-mena atas hak yang kita punya ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau mau mendengarkan radio larut malam itu bisa dikecilkan suaranya agar tidak mengganggu saudara kita atau lebih jauh lagi tetangga ya. Supaya kita tidak mengganggu. Atau jangan mendengarkan radio larut malam, dengarkanlah radio pada sore hari atau siang hari. Oke, jadi itu pelajaran untuk PPKN. Selanjutnya kita bahas mengenai memainkan lagu dengan alat musik. Ya, kemarin kita sudah di video sebelumnya kita mempelajari alat-alat musik yang bisa dipakai untuk memainkan lagu Mariam Tomong. Dan kita mencobanya dengan menggunakan piano. Nah, kali ini kita memainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan alat musik piano yang tadi. Yang di video sebelumnya ya. Jadi di sini Bapak akan coba memainkan alat musik piano menggunakan lagu Mariam Tomong. Oke? Oke, jadi demikianlah ya Bapak sudah mencoba memainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan piano yang ada di aplikasi smartphone atau handphone. Anak-anak bisa berlatih sendiri dengan men-pause video ini, ikuti nada not angka yang ada di lagunya ya. Anak-anak bisa berlatih, anak-anak bisa ikuti not angka yang ada di lagunya. Kemudian anak menggunakan aplikasi piano atau menggunakan piano asli yang anak punya. Ya, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.